Nah, ini yang kedua, saya harus ngomong ini sebab saudara, sebentar ya, ngomong mengenai memilih apa yang bijak. Ini saudara saya akan bacakan karena dalam saudara hari lepas hari Allah kita tuh baik sekali. Namanya dia kasih, dia tuh Allah penguasa langit dan bumi. Jadi waktu Yesus kembali, dia mengatakan aku tidak meninggalkan ke orang, kamu tuh seperti yatim, dia bilang. Ya kan, aku akan kirimkan helper, penolong. Nah ini saya mau menyinggung ini karena ini menolong kita dalam memilih apa yang bijak. Nggak bisa dipisahkan firman dan roh. Firman dan rohnya. Nomor satu harus firmannya. Karena kadang-kadang orang bilang, oh Roh Kudus begini dan gitu. Dan itu nggak sesuai firmannya. Makanya firmannya harus nomor satu. Firmannya harus jadi patokan. Saya perhatikan orang itu bilang Roh Kudus gini gitu. Orang itu belum belum apa nih dalam firman. Saya lihat kelakuannya masih gini. Orang itu tidak tahu apa yang dia katakan. Nggak bisa ngomong Roh Kudus ini dan itu kalau firmannya kita belum berakar dalam firmannya. Nanti kita nggak bisa memilah. Ya, kita pikir segala sesuatu yang kita dengar itu Roh Kudus. Tidak semuanya yang kita dengar itu Roh Kudus loh, Saudara. Ya kan, hati nurani kita masih bisa ngomong. Ya kan, roh kita masih bisa hukum kita loh. Itu firman Tuhan bilang, jika hatimu tidak menghukum kamu. Jadi roh kita tuh bisa ketus kadang-kadang sama kita. Jadi kalau ada kecenderungan, ya kan suaranya ketus, itu karena roh kita. Amin, jangan bilang itu Tuhan loh. Udah gitu ada suara tubuh. Ya kan, kalau saya lewat waktu itu Krispy Kreme ya kan yang jual donat. Wah, tubuh saya bilang, "Ayo beli." Tubuh kita ada suara. Tubuh kita ada suara. Ya kan? Terus Roh Kudus juga ada suara dan juga iblis ada, Saudara. Makanya bagaimana supaya kita bisa tahu? Nah, nomor satu biarlah firman kasih karunia. Ya kan perlu lebih banyak dalam kita. Jadi kan dikatakan di Efesus, let the word of Christ dwell in you richly. Biarlah firman Kristus tinggal dalam kamu, bukan hanya di sini. Nanti kita kalau cuma di sini jadi sombong. Jadi suka malah berselisih. Nggak perlu, firman itu nggak perlu diperselisihkan. Firman itu hanya perlu diterima, direnungkan dan dijalanin aja. Jadi di dalam dwell, tinggal di dalam kita richly, banyak firman Kristus. Karena kita sekarang di perjanjian baru. Amin, Saudara. Dan puji Tuhan, Allah di dalam hikmatnya telah mengutus Roh Kudus sebagai pengganti Yesus. Coba kalau sekarang Yesus tiba-tiba muncul terus bilang sama saudara, mulai sekarang aku akan tinggal sama kamu di rumahmu. Wow, saudara seneng kan? Waduh, ada Yesus. Ya kalau ada apa-apa aku bisa ke dia. Saudara, Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Dia sama saudara 24 jam sehari, 7 hari seminggu, saudara. Bukan hanya di gereja, bukan hanya waktu saudara menyembah dia, bukan hanya saat seduh saja. Dia terus sama saudara. Bukan hanya saat saudara lagi oke, lagi baik, lagi melayanin. Waktu saudara jatuh, waktu saudara sudah keliru, dia ada terus sama saudara. Amin, saudara. Dan mari kita lihat firman-Nya. Ya kan, kenapa banyak anak Tuhan mengabaikan Roh Kudus? Gak pernah sedikit pun ngajak ngobrol. Mungkin seumur hidup gak pernah. Kenapa? Karena dengar yang macam-macam. Waduh, awas ya. Kalau kamu dosa terhadap Roh Kudus nih, sampai salah nih, gak ada lagi pengampunan. Nah, itu pengertian yang salah. Ya kan, satu-satunya dosa yang gak diampunin, itu salah sama Roh Kudus itu apa? Yaitu menolak untuk menerima Yesus loh. Itu aja, saudara. Karena yang membuat seseorang bisa terima Yesus, bisa jadi lahir baru, itu Roh Kudus. Jadi kalau orang itu berdosa dengan menolak Yesus, ya udah nggak bisa diselamatkan. Itu satu-satunya dosa, saudara. Maka dikatakan di Ibrani 10, kamu jangan balik lagi. Ya kan, jangan berdosa lagi. Jadi kalau kita belajar kata dosa itu, kita harus tahu memilah. Ada dosa itu bicara mengenai dosa asal. Yaitu ada dosa yang nggak diampuni, yaitu kamu tuh udah di dalam Yesus. Waktu itu Roh Kudus sedang bicara mengenai orang-orang Yahudi yang sudah terima Yesus. Terus karena mereka ditekan ya, karena budaya mereka tuh jadi satu sama sinagog ya, jadi sama bait Allah tuh budayanya tuh jadi satu sekali. Jadi kalau sampai mereka berani terima Yesus, mereka tuh dikucilkan, barangnya diambilin, ya kan, ada yang dimasukin penjara. Jadi ada yang takut, udahlah, udah biarin aja lah, ikutin aja, balik aja lagi. Dan di situ diperingatin, kamu jangan
berdosa lagi. Karena kalau kamu dosa menyangkalin, nggak ada lagi persembahan loh. Udah nggak bisa lagi. Kalau kamu udah nyangkalin, kamu udah tahu itu Yesus satu-satunya, terus kamu melepaskan, udah nggak ada lagi persembahan. Selain Yesus nggak ada persembahan lain. Itu maksudnya dosa itu, dosa yang sudah nggak ada. Kenapa? Karena hanya di dalam nama Yesus orang bisa diselamatkan. Amin, saudara. Itu. Tapi orang yang nggak ngerti, dia bilang, oh kamu jangan salah lagi ya, sudah jadi anak Tuhan nih, kamu nggak boleh berdosa lagi. Kalau kamu sampai berdosa lagi nih, sampai jatuh nih, Tuhan menolak kamu. Itu interpretasinya nggak sesuai dengan ayat yang lain. Karena kita sudah dalam Kristus, kita nggak bisa lagi dipisahkan dari kasih Allah yang berada dalam Kristus. Itu salah interpretasi. Ya kan, karena tidak sesuai dengan konteks yang lain. Bahwa kita selamanya ya kan sudah jadi satu sama Kristus. Allah nggak mungkin menolak kita kecuali kita menolak Yesus. Amin, saudara. Dan saya tahu saudara nggak akan kan. Jadi begitu ya saudara ya. Jadi kita harus lihat di sini. Kita langsung aja ke Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 16 sampai 18. Ya, Yohanes 16. Kita mudah-mudahan itu waktunya cukup ya. Karena ini sangat penting sekali. Ini sangat-sangat memerdekakan saudara. Yohanes 16. Ya kan kita baca ayat 16 sampai 18. Salah ini, bukan saudara. Maaf, bukan ayat 16. Haleluya, maaf. Ayat 13. Ya, ayat 13. Ya, saya salah catat ya. Tadi saya udah baca. Ya kan, saya salah catat ayat 13. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, bukan hanya sebagian aja. Ya kan, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia memimpin saudara kepada seluruh kebenaran, dan dia akan kasih tahu saudara hal-hal yang akan datang. Itu sebabnya sebelum COVID, ya saya ulangin lagi, ya kan 1 tahun sebelum COVID, Roh Kudus sudah tahu mau ada COVID. Tuhan sudah tahu, Tuhan nggak kaget, ya kan? Tapi banyak anak Tuhan yang nggak ngerti, ya kan? Tapi puji Tuhan waktu saya berbahasa roh, saya gelisah berbahasa roh. Kemudian Roh Kudus bantu saya, dia penolong kita. He's our helper, our comforter. Ya kan, waktu itu saya minta firman-Nya. Ya kan, kemampuan saya untuk minta firman-Nya itu datang dari dia loh. Makanya tidak bisa dipisahkan dari firman dan rohnya. Kalau kita tahu kita ada penolong dalam kita, roh kebenaran, dia penghibur, penolong, ya kan, penopang kita. Kita akan lebih lagi bisa membuat pilihan yang bijak. Amin, saudara. Dalam segala situasi, ya ada satu kekuatan, ada satu penghiburan, pengharapan. Jadi waktu itu saya minta firman dan saya mengalami itu firman, sehingga COVID itu seperti nggak ada efeknya loh sama sekali. Malahan bisa terus jadi berkat, bisa terus menabur. Saya sendiri terheran-heran karena saya tahu itu bukan saya yang hebat, itu dia. Itu Yesus. Amin, saudara. Yang sudah menebus. Ya kan? Karena dia memimpin kita dalam kebenaran. Ya kan? Haleluya. Dan dia akan kasih tahu hal yang akan datang. Dia sudah tahu. Jadi dia bilang, udah mulai lepaskan itu ayat itu. Ulangan 8, ayat 7 sampai 18. Ya kan, diantaranya yang sudah digenapin, kamu harus hati-hati, itu sudah digenapin Yesus. Jadi janjinya aja ya. Ya kan, karena dalam Kristus segala janji Tuhan ya dan amin. Jadi saya perkatakan, benar-benar saya mengalami. Ya kan saudara, itu adalah warisan setiap anak Tuhan yang mau percaya. Jadi Roh Kudus selalu mau kasih tahu kita. Dia sudah tahu tahun ini mau apa. Dia sudah tahu waktu ada banjir juga. Waktu mau ada banjir besar di Manado. Ya kan, saya sudah sebelum itu nggak ada yang tahu. Ya kan, nggak ada yang prediksi. Karena itu terjadi 50 tahun sekali. Ya kan, tapi waktu itu saya mau pindah rumah. Saya udah janjian sama orang, saudara. Ada satu rumah, ada perumahan yang saya lihat kayaknya mendingan deh, karena rumah yang kita kontrak tuh untuk orang asing, sebagian dari kayu, itu saya nggak ada pembantu, agak susah ya, rumahnya juga besar, saya mau rumah yang lebih kecil, yang lebih gampang dan sebagainya. Tapi waktu saya ke sana, saya udah janjian nih, saya cuma mampir sebentar ke satu tempat, masa orangnya nggak ada dan teman-temannya berusaha telepon, nggak bisa dihubungin. Kenapa? Inilah Roh Kudus sudah tahu mau ada banjir, saya nggak tahu, dia tahu.
Makanya kalau jadi gaya hidup kita, firman perjanjian baru, berbahasa roh, menyembah dia, aktifkan ya kan perjanjian kita dengan kita meresponi dengan pengakuan kita, dengan kita memuji, menyembah dia, menjadikan Yesus tujuannya, maunya, kehendaknya dia, promosikan Yesus terus, ada kasih karunia. Kemudian saya heran, mana nih orangnya kok lucu ya, udah telepon nggak bisa dihubungin lagi, tapi terus di hati saya, nah ada damai saudara. Biarlah damai memerintah dalam hatimu. Ya kan? Kolose 3 ayat 15. Let the peace of God rule in your heart. Biarlah damainya menjadi wasit. Jadi karena saya merasa damai di sini, saya tahu di hati saya Roh Kudus kasih tahu hal yang saya tahu. Dan dia nggak bilang ini Roh Kudus, saya cuma tahu karena dia sudah satu sama kita. Kadang-kadang kita pikir itu kita, padahal itu dia. Dia yang lagi nolong kita. Jadi saya merasa kayaknya Tuhan nggak mau saya pindah deh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya nggak usah pindah. Saudara tahu nggak? Nggak lama setelah itu, wah banjir besar terjadi di Manado. Lumpur di mana-mana. Ada yang meninggal, ada yang longsor. Dan tempat yang saya pindah itu adalah salah satu tempat yang mengalami longsor dan musibah, saudara. Ada orang yang ketimpa, ya kan? Sampai kasihan, saudara. Menderita loh. Karena nggak berani orang datang kalau main sembarangan. Nanti ketimpa juga yang bantu. Jadi itu jadi tempat itu jadi bencana, tapi puji Tuhan kasih tahu, ya kan, karena rumah kita yang kita pakai itu ada di bukit, jadi nggak kena, saudara. Tuhan nggak mau saya pindah, dia sudah tahu. Roh Kudus kasih tahu hal yang akan datang. Amin, saudara. Pernah mau dibakar nggak jadi, anak saya mau ketumpahan minyak panas nggak jadi, pernah mau kecelakaan nggak jadi, dia terus kasih tahu. Makanya yang sudah berbahasa roh, saya menyarankan saudara, lebih lagi tingkatkan bahasa rohmu. Berdoa buat membangun diri, ya kan, nanti mungkin sekali waktu saya akan ngajar ya, mengenai membangun diri, kemudian bukan hanya bersyafaat, membangun diri dan mendoakan rencana Tuhan, sehingga kita berjalan secara supernatural sebagai anak-anak dia, sebagai pemuji, penyembah, sebagai imam, sebagai duta besar dia. Kita berjalan dalam hidup yang supernatural. Dan itulah kepenuhan Roh Kudus adalah janji Tuhan untuk akhir zaman. Karena kita perlu kuasa yang supernatural. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Jadi dia kasih tahu hal yang akan datang. Ya kan? Haleluya. Thank you, Jesus. Oh, ini saya salah lihat ini. Oh, ini kan Yohanes 14. Saya dari sini kelihatnya Yohanes 16 ya. Saya hafal isinya tapi kata-kata hurufnya ya. Angkanya ya. Jadi Yohanes 16 ya kan ayat 13, Roh Kudus beritahu hal-hal akan datang dan dia akan memuliakan aku. Jadi kalau ada orang bilang Roh Kudus ngomong gini gitu tapi tidak memuliakan Yesus, tidak memuliakan penebusan Yesus, itu bukan Roh Kudus, saudara. Saya ulangin lagi. Roh Kudus kalau dia bicara, dia akan memuliakan Yesus. Ini ayatnya, ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kalau orang bilang itu Roh Kudus, tapi memuliakan orang. Wah, hamba Tuhan ini, udah dia yang paling hebat di dunia ini. Itu memuliakan orang. Itu bukan Roh Kudus. Orang itu salah interpretasi. Ya kan? Jadi kita harus jadikan firman-Nya untuk kita membuat pilihan yang bijak. Kita harus jadikan firman-Nya sebagai patokan. Jadi bagaimana membuat pilihan yang bijak? Jangan bersandar dalam pikiran kita sendiri. Apalagi kalau kita mau bikin rencana, kita mau mulai bisnis, mau pasangan hidup, mau begini dan gitu. Baiklah kita ngadapin dari posisi kita sudah ditebus. Kita nggak usah ngalamin ini itu dulu baru balik ke Tuhan. Ya kan, seolah-olah Tuhan itu pilihan terakhir. Itu tidak bijak. Kalau bijak tuh kita teguhkan diri kita lagi dan lagi di posisi kita dan kita membuat pilihan itu ke Dia dulu. Apa-apa ke Dia, termasuk jangan ke mentor dulu. Ya, kadang-kadang ada orang yang mentornya itu jadi antara Yesus sama dia tuh mentornya tuh di tengah-tengah. Jangan. Jadikan Yesus nomor satu. Ya kan, saudara, ada juga orang-orang yang saya mentoring. Tapi saya nggak mau orang itu fokus sama saya. Kita mentor itu mengarahkan orang ke Yesus, bukan ke diri kita ya. Biarlah orang itu bergantung sama Yesus, bukan sama diri kita. Ya, terus kita yang ngontrol, kita yang seolah-olah kita bisa dengar Tuhan untuk mereka. Itu seperti di perjanjian lama. Kita bisa dengar dia loh. Karena sekarang sudah ada Roh Kudus dalam kita. Ya kan, nanti dari situ baru kita ke mentor. Kita ke dia dulu. Baru kita merasa masih perlu gimana, ayo kita ke mentor, kita nggak apa-apa. Tapi selalu ke Yesus dulu, selalu ke firman-Nya dulu. Itu Yohanes 13 ya.
Yohanes 13. Saudara bisa catat itu, ya kan, hal-hal yang akan datang, ya kan. Nah, sekarang berikutnya Yohanes 14. Yohanes 14. Ya, saya lagi membahas mengenai roh yang akan membantu kita membuat pilihan yang bijak. Yohanes 14 ayat 16, waktu itu Yesus sebelum dia baik ke surga, dia bilang, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus menyebut dirinya sebagai penolong. Ingat, Yesus tidak datang untuk mengambil dari kita. Dia tidak datang untuk menghakimin kita. Dia tidak datang untuk menuntut kita, untuk kasih hukum Taurat. Dia tidak datang untuk menghukum kita. Dia datang untuk apa? Memberikan hidupnya loh. Dan hidupnya dalam segala kelimpahan. Dia datang untuk supaya orang tahu kasih Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Untuk orang-orang dihidupkan kembali dan bisa mempunyai hubungan yang hidup dengan Bapa. Karena hidup kekal adalah mengenal Dia dan putranya. Amin, saudara. Haleluya. Jadi firman Tuhan mengatakan di Yohanes 13, ya kan? Yohanes 13, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16. For God so loved the world. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia mengirimkan Yesus putranya supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal yaitu apa? Melainkan bisa mengenal Allah secara intim, dilayakan selamanya menjadi satu dan mengenal putranya. Itu hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Ya, supaya tidak dihukum, supaya tidak binasa. Binasa berarti apa? Pisah dari Allah, pisah dari apa yang baik, sumber segala anugerah yang baik, pisah dari itu selamanya. Adanya yang ada apa? Kekelaman, kesengsaraan, kengerian, penghukuman kekal. Waduh, saudara. Karena firman-Nya mengatakan di ayat 17, Allah mengutus Yesus bukan untuk hukum atau menghakimi. Saudara, kalau Allah tidak mengasihi kita, nggak usah kirimin Yesus aja, kita juga binasa loh. Kita nggak punya pengharapan. Kenapa dia harus susah payah mengirimkan Yesus? Ya kan? Waktu dia menciptakan dunia, ya Allah nggak usah memalingkan mukanya. Ya kan? Dia nggak usah berdarah. Tapi waktu dia ya kan memenangkan menebus manusia, dia harus bayar dengan darahnya, darah putranya, saudara. Wow, Allah kita tuh mulia ya, hatinya luar biasa, saudara. Ya, jadi Yesus menyebut dirinya sebagai penolong. Saudara melihat Yesus itu sebagai apa? Kalau saudara melihat Yesus sebagai penuntut, ya kan, nggak boleh salah. Bentar apa ya? Nggak boleh salah ya. Hati-hati ya. Harus begini ya, begitu ya. Saudara nggak akan nggak mau dekat sama dia. Saudara nggak akan mau terlalu terbuka. Lihatlah diri Yesus sebagai firman-Nya katakan. Jangan apa yang orang katakan aja. Diuji dulu firman-Nya ngomong apa. Kalau nggak sesuai firman-Nya, ya udah kita jangan terima. Kita nanti akan berdiri di hadapan Yesus bukan orang untuk menerima upah loh ya. Bukan lagi untuk diselamatkan atau enggak. Jadi kalau orang ngomong itu jangan terus kita taruh perkataan orang itu setara sama Yesus. Jadikan firman-Nya sebagai yang utama. Di sini dia katakan penolong yang lain. Yesus waktu dia ada di bumi, dia nggak pernah menghukum siapapun. Dia pernah memperingatin orang Farisi ahli Taurat. Dia memperingatin mereka supaya mereka sadar. Mereka lagi ditipu loh. Dia mengasihi mereka, dia juga mati buat mereka, saudara. Dia kalau dia bilang kamu munafik, ya kan dia nggak menghukum. Dia cuma mau kasih tahu, kamu lokasinya di sini. Kamu mendingan pindah aja supaya kamu diselamatkan gitu. Lokasi kamu di jalan munafik. Kamu pindahlah di jalan anugerah supaya bisa terima dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi Yesus tuh menyebut dirinya penolong. Jadi dia bilang, aku akan kirim kepadamu penolong yang lain. Roh Kudus, roh yang di dalam saudara. Saudara orang kudus dan roh yang di dalam saudara adalah penolong. Amin. Jangan izinkan perkataan orang termasuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah carang, ya kan? Nggak akan berubah jadi pokok. Saya juga hamba Tuhan. Tapi kita harus sadar semuanya harus diuji sesuai firman. Silahkan saudara uji perkataan saya ada nggak dasar firmannya. Kalau enggak, saudara berdoa. Ya kan? Karena saya kasih ayatnya. Ini katakan penolong lain. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kalau ada yang kasih kesaksian tidak sesuai, jangan diterima. Ya kan? Supaya ia menyertai kamu berapa lama, saudara? Selama-lamanya. Jadi saya pernah dengar kesaksian orang bilang, aduh saya begitu terpuruk sampai Roh Kudus meninggalkan saya. Kenapa? Karena dia berkiblat pada Daud.
Ya kan, karena Daud pernah bilang dia waktu itu, aduh jangan ambil rohmu daripadaku. Karena sebagai raja, sebagai nabi, Daud itu diurapi. Jadi waktu itu karena manusia masih terbatas, Yesus belum disalib, dosa belum dihakimin sepenuhnya. Makanya orang tidak bisa punya akses langsung kepada Tuhan. Orang yang punya akses aja harus hati-hati. Kalau salah, kena saudara. Amin. Allah tuh api yang menghanguskan loh. Tapi yang dia hanguskan itu cuma dosa. Nah kita sudah ditebus, kita nggak bisa lagi dihanguskan. Amin. Hal yang dihanguskan tuh yang jelek-jelek. Yang baik-baik enggak, saudara. Amin, saudara. It's okay ya. Jadi haleluya. Dia ada di dalam saudara selama-lamanya. Jadi saat saudara sudah salah, aduh kok aku salah, salahnya parah. Ingatlah, Roh Kudus ada bersama saudara untuk memulihkan saudara, untuk menolong saudara. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Dan dia ada di dalam saudara selama-lamanya. Saat saudara diberkati, kurang diberkati, menghadapi tantangan, lagi lemah, lagi kuat, dia selalu menyertai saudara. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Termasuk saat anak Tuhan pulang kepada Bapa, Roh Kudus, materai itu, ya kan, menyebabkan dia, ya kan, dibawa kepada Bapa, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Selama-lamanya. Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa, termasuk kesalahan kita. Amin. Yaitu roh kebenaran. Disebut lagi roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di sini, di dalam, bukan di sini, di dalam. Jadi ingat, ya kan, kita kalau dengar suara-suara kita jangan langsung ngomong, ya kan, itu Tuhan, ya kan. Haleluya. Haleluya, kita harus uji sesuai firman-Nya. Kalau itu tidak meninggikan Yesus, tidak sesuai kebenarannya, seluruh kebenarannya, berarti itu bukan Roh Kudus. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Nah, itu Yohanes 14. Sekarang ayat 26. Ayat 26. Di sini disebut lagi ayat 26, Yohanes 14 ayat 26. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya kan? Mari kita renungkan ayat ini. Saya mau lebih lagi renungkan, saudara. Saya mau mengalami hal-hal yang lebih indah lagi bersama dia. Di sini Roh Kudus disebutnya apa? Penghibur, comforter. Penghibur. Jadi kalau ada suara di dalam diri saudara atau ada nasihat yang membuat saudara merasa terhukum, kayaknya udah gak ada pengharapan, kamu harus bayar harganya, kamu udah salah, membuat saudara lebih terpuruk, itu bukan Roh Kudus. Karena harusnya saudara dibangkitkan, dibangun untuk mau lagi percaya, balik lagi ke Yesus, untuk selalu berdiri dan dikukuhkan di atas posisi 1 Korintus 1:30 itu. Posisi bagaimana sudah dibenarkan karena Yesus, sudah ditebus saudara orang benar, Yesus adalah hikmat saudara, sudah dikuduskan. Amin, saudara. Haleluya. Roh Kudus penghibur. Dan saudara perhatikan di sini. Dia mengajarkan segala sesuatu loh. Nggak dibilang hanya firman, saudara. Kita perlu banyak hal di dunia ini, termasuk pekerjaan saudara. Kalau saudara punya pekerjaan apapun, dia bisa ngajarin saudara. Saya suka bilang sama anak saya, ingat ya, Roh Kudus paling tahu tuh ngadepin ini, dengar hati kamu. Ya, Mam, waktu itu ada orang pengalaman, Mam. Orangnya udah berumur pengalaman, tapi hati saya bilang tidak. Jadi saya nggak mau terima dia. Nah itu kan, dia dengar hati dia. Ya kan, nah itu Roh Kudus. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa itu Roh Kudus karena kita pikir itu kita, karena dia ada di dalam kita dan kita sudah dekat sekali sama dia sehingga sudah jadi satu. Dan kadang-kadang kita pikir itu kita, padahal itu dia. Amin. Dan kita bisa tahu itu dia kalau itu semua meninggikan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi mengajarkan segala sesuatu bukan hanya firman. Segala sesuatu sebagai ibu, waktu saya juga anak saya masih kecil, masih bayi, oleh anugerah Tuhan, dari bayi sampai mereka remaja, nggak perlu sampai sekalipun dibawa ke dokter, saudara. Itu bukan kita yang hebat, tapi karena Roh Kudus ajarin, sehingga suami saya tiap malam tumbangin tangan sama mereka. Ya kan, kamu sudah disembuhkan, kamu ini, dia tiap malam. Terus mereka bukan nggak diserang penyakit, pernah diserang cacar, ya sehari besok dalam lama Yesus nggak boleh kena muka, nggak apa-apa mukanya nggak kena, sehari sembuh. Pernah dikenakan apalagi, ya kan, tapi lebih cepat sembuh. Ya pernah juga bisul, ya kan, waduh, dia nggak mau dibawa ke dokter.
ada bisul, gimana ya, terus perjamuan kudus, ingat Yesus, nggak, wah ini udah berapa hari, waduh kasihan demam, ya udah harus ke dokter untuk dibuka. Tapi waktu udah lagi mau bawa ke dokter, ya kan, percaya Tuhan, ayo serahkan beban kamu, kenapa sampai ada bisul, dia waktu itu dia udah agak lebih besar, belum sampai dibawa ke dokter bisulnya pecah. Terus nggak ada bekasnya, saudara. Oke lagi. Puji Tuhan. Dan Tuhan kasih saya hikmat di sini. Ya itu, Roh Kudus ajarin segala sesuatu. Ya kan, karena apalagi kalau masih bayi, kan dia belum bisa ngomong, saudara. Kadang orang tua tuh khawatir, aduh dia sakit. Tapi pernah anak saya dia demam. Terus tapi hati saya damai, ya udah saya tenang aja. Saya cuman kasih dia makan dengan baik, istirahat, udah oke. Jadi hati dia ada Roh Kudus pimpin dari sini. Roh Kudus bilang perhatikan buang airnya dia, ya kan, harus lancar, minumnya dia harus lancar. Roh Kudus kasih saya hikmat. Karena pernah sekali waktu saya kasih dia oatmeal waktu dia masih bayi ya, Havermont, rupanya masih terlalu, ususnya masih terlalu lembut. Ya kan? Karena Roh Kudus taruh di hati saya. Nah, dia mengajar segala sesuatu, dia paling tahu. Dia bilang perhatikan buang air. Jadi waktu dia buang air, kok ada darahnya. Langsung saya berhentiin. Coba kalau saya nggak perhatikan, ya kan? Ya kan, bisa terus-terus, bisa parah itu. Tapi dia mengajarin segala sesuatu. Amin, saudara, dia ngajarin segala sesuatu. Amin, ini luar biasa ya saudara. Penolong, penghibur, mengajar segala sesuatu. Apapun masalah saudara, beralih ke dia. Nah terakhir ini, ya kan, jangan sampai saya nggak sebut ya. Tadi kita udah ngomong hal-hal yang akan datang. Kita terakhir ini Yohanes 16. Ya, saudara, kalau kelamaan saudara dengar lagi pelan-pelan ya, karena ini penting sekali. Yohanes 16 ayat 7. Karena untuk kita bisa membuat pilihan yang bijak, kita perlu bantuan Roh Kudus. Dia di dalam kita. Ya, Yohanes 16 ayat 7. Haleluya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Ini Yesus yang ngomongnya. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, dia sudah ada ya. Amin, saudara. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan, perhatikan. Dia akan menginsafkan siapa? Dunia loh. Perhatikan. Akan dosa. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, bukan orang percaya ya. Makanya firman Tuhan bilang, siapa yang memperhatikan firman, ya kan, akan mendapat kebaikan. Ya kan? Berbahagialah orang yang percaya sama Tuhan. Perhatikan firman. Jangan pikir kita udah tahu, kita udah pernah dengar, kita perhatikan lagi. Dia menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa sering anak Tuhan kasih kesaksian, Roh Kudus tegur saya sudah salah. Karena nggak mengerti, nggak sesuai ayat ini. Amin, saudara. Bentar ya. Dia tidak menginsafkan orang benar akan dosa loh. Kita tahu loh kalau kita salah. Kita nggak usah diingetin, kita tahu, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Dunia, dulu kita diinsafkan akan dosa karena kita perlu penebus. Terus kebenaran dan penghakiman. Ya toh? Akan dosa. Nah, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Bukan dibilang akan dosa karena kamu masih terus punya kebiasaan buruk, makanya dia terus ingetin kamu udah salah, kamu itu bukan Roh Kudus. Itu hati nurani yang ada kesadaran akan dosa. Makanya harus teguhkan atas posisi lagi, beriman sama penebusan Yesus, bahwa ini semua sudah dihakimi dengan iman saya orang percaya, darahnya menguduskan saya. Karena dari situ baru bisa berhenti dari kebiasaan buruk, saudara. Kalau ada unsur dibenarkan karena perbuatannya, nah itu yang repot, ya kan, karena nggak sepenuhnya waktu ngakuin firman tuh nggak sepenuhnya dibenarkan karena masih percaya, dibenarkan 70%, 30% benaran diri sendiri. Nanti nggak bisa merdeka. Kalau mau merdeka kita harus balik 100%. Saya hanya dibenarkan karena Yesus, titik. Akan ada damai. Jadi yang nempel-nempel nih kebiasaan buruk akan lepas, saudara. Kita harus percaya dulu. Makanya kenapa kita selamat? Kita kan, wah kenapa kamu diselamatkan? Karena saya berhenti minum, makanya Tuhan selamatkan saya. Saya berhenti berzina, makanya Tuhan selamatkan saya. Enggak kan? Kenapa kita jadi orang benar? Bukan karena kita berhenti A, B, C, D. Karena kita terima Yesus loh. Sekarang juga gitu. Bagaimana supaya berhenti kebiasaan buruk? Ya kan, ada buah roh dengan kita terima hidupnya. Yesus adalah firman Allah yang hidup.
terima firman kasih karunia-Nya. Dari situ hidupnya Allah akan mengusir hal-hal yang tidak baik dari jiwa kita. Kebiasaan buruk, emosi negatif, ya kan, toxic emotion, sering selalu ngomongnya suka nyindir, ya, suka menghakimin, itu akan semakin merdeka itu. Saat kita beriman sepenuhnya, beriman lagi kepada darahnya. Amin. Jadi kekristenan itu kalau kita mau berbuah, itu bukan berhenti ini, berhenti itu, menuntut diri kita. Itu nanti jadi pekerjaan daging. Nanti jadi cuma pura-pura aja. Ya kan? Ke gereja baik-baik tapi di luar gereja beda lagi. Itu. Ya kan? Tapi kalau buah berarti kita harus mau terima. Kita terima. Kita mengaminin, kita perkatakan, kita lepaskan dengan iman, kita melihat diri kita sebagai orang kudus. Itu dengan sendirinya itu akan mengusir kegelapan. Ya kan, yang maut itu ya. Jadi akan dosa, satu dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Satu dosa yang Roh Kudus insafkan dunia, yaitu apa? Tetap gak percaya sama Yesus. Terus ayat 10, akan kebenaran, karena aku pergi pada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Maksudnya apa ya Tuhan? Yaitu, ya kan, karena Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dia sudah bawa darahnya yang sempurna kepada Bapa. Dia sudah duduk, persembahannya sudah diterima. Itu sebabnya kita lahir baru. Itu sebabnya kita sudah dikuduskan. Karena Yesus sudah pergi kepada Bapa. Ya kan, dia sudah bangkit. Selama-lamanya kita sudah ditebus dari murka Allah. Maka dikatakan akan kebenaran. Itu sebabnya kita sudah jadikan orang benar. Karena kebenarannya Yesus sudah diberikan kepada kita. Dia sudah kepada Bapa dan kita sudah duduk bersama dia di sebelah kanan Bapa di surga. Itu Efesus 2. Saudara bisa baca dari ayat 1 sampai 10. Amin, saudara. Haleluya, akan kebenaran. Bukan karena kamu begini dan begitu. Amin. Tapi karena aku pergi kepada Bapa dan kamu gak ngelihat aku lagi. Amin. Dan ayat 12, ayat 11, akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bukannya saudara dan saya loh. Dosa saudara sudah dihakimin. Akan penghakiman karena iblis penguasa dunia ini yang menyebabkan adanya dosa sudah dihukum. Tidak ada lagi penghukuman untuk saudara yang berada dalam Kristus. Amin, saudara. Saudara adalah orang benar. Saudara dikasih, ada Roh Kudus dalam diri saudara. Saudara sudah dikuduskan satu kali selamanya. Amin. Saudara bisa bikin pilihan yang bijak dengan saudara terus berdiri atas posisi benar saudara di dalam Kristus. Saudara akan semakin lama akan semakin mengalami kemuliaan Dia. Saudara akan semakin merdeka, semakin ada buah-buah kebenaran. Dan Tuhan Yesus dimuliakan lebih lagi dalam hidup saudara. Sekarang sampai Dia datang lagi. Tuhan memberkati. God bless.